Salah satu hal yang penting dalam pembangunan proyek adalah keberadaan tukang bangunan, karena merekalah yang merealisasikan desain yang sudah dirancang. Mereka juga memiliki pemahaman mendalam terhadap praktek pekerjaan seperti fondasi, dinding, pemasangan keramik, dan masih banyak lagi. Meskipun arsitek dan pengawas proyek memiliki pengetahuan yang teoristis, tapi tukang bangunanlah yang ahli di lapangan dengan kompetensinya. Maka dari itu, jangan anggap remeh peran tukang bangunan karena merekalah salah satu penentu keberhasilan proyekmu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah bagaimana sih cara mencari tukang bangunan yang tepat? Eits, sebelum itu, apa kamu sudah tahu cara mencari tukang bangunan? Kalau belum, kamu pause dulu video ini, lalu klik link yang ada di deskripsi ya, biar kamu tahu cara mencarinya. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, perlu diingat ya, kalau video ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan profesi apapun. Nah, balik lagi yuk ke topik. Kalau kamu sudah punya beberapa calon tukang bangunan, pastikan tukang yang akan kamu pilih memiliki etika dan skill yang bagus agar pekerjaan proyekmu berjalan dengan baik. Contoh kekacauan karena memiliki tukang bangunan yang buruk adalah adanya bibit pertikaian antar pekerja di proyek karena salah satu tukang tidak memiliki etika dalam berbicara dengan rekan kerjanya. Selain itu, tukang yang memiliki skill yang buruk juga dapat menyebabkan kekacauan karena hasil pekerjaannya di bawah standar. Nah, supaya kamu terhindar dari berbagai masalah tersebut, kamu harus tahu cara memilih tukang bangunan yang tepat. Caranya, kamu bisa tonton video ini sampai selesai biar nggak kelewat hal-hal yang penting. Sebelum masuk ke cara pertama, perlu diingat ya, kalau setiap cara ini bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap proyek. Jadi, pahami dulu kebutuhan proyekmu untuk menentukan cara yang paling tepat. Sebelum masuk ke cara yang pertama, kamu subscribe dulu channel YouTube Cahaya Buana Bali dan aktifkan loncengnya, supaya nggak terlewat informasi penting tentang pembangunan lainnya. Nah, sebelum tukang mulai bekerja bersamamu, lebih baik ajak dia untuk bertemu seperti wawancara gitu. Nggak perlu kok wawancara yang kaku. Cukup ajak dia bertemu untuk saling kenalan dan melihat seberapa ahli dia dalam pekerjaannya. Saat pertemuan pertama tersebut, kamu perhatikan juga persiapannya. Hal yang bisa kamu lakukan adalah menilai kesiapan tukang secara cermat. Perhatikan dengan seksama apakah dia sudah siap atau belum untuk bekerja denganmu. Saat pertama kali bertemu, penting juga untuk memperhatikan ketepatan waktu tukang tersebut. Selanjutnya, kalau memungkinkan, perhatikan juga peralatan yang dibawa oleh tukang. Cobalah pinjam meteran untuk melihat sejauh mana kesiapannya. Biasanya, tukang membawa tas yang berisi alat-alat yang diperlukan. Nah, saat tukang sedang mencari meteran, intiplah isi tasnya secara sekilas. Jika menurutmu dia membawa peralatan yang lengkap dan sesuai dengan proyek yang kamu miliki, maka itu bisa menjadi pertimbangan yang positif. Saat kamu lihat bagaimana persiapannya, perhatikan juga bagaimana dia bersikap. Perhatikan bagaimana tukang bersikap secara keseluruhan, termasuk cara dia berpakaian. Meskipun pakaian tidak menunjukkan kinerja seorang tukang, sebagai tukang, pekerjaannya pasti akan kotor dengan keringat, air, cat, adukan semen, dan segala sesuatu yang ada di proyek. Meskipun begitu, jika tukang tersebut tampil rapi dan sopan pada awal pertemuan, itu bisa menunjukkan bahwa dia memperhatikan penampilannya, sebagaimana seorang tukang yang harus mengerjakan pekerjaannya dengan tepat dan rapi. Selain itu, jangan lupa memperhatikan cara berkomunikasi tukang tersebut. Tukang yang baik biasanya berbicara dengan cara yang santun, tidak harus lemah lembut, tapi tetap sopan. Sikap tukang yang kurang sopan bisa mencemarkan citra kita sebagai seorang pemborong. Ya, karena itu, pastikan bahwa sikap calon tukangmu sudah benar, karena itu adalah bagian dari etika dasar dalam setiap pekerjaan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih tukang bangunan yang akan bekerja sama denganmu. Lalu, setelah itu, jangan lupa tanyakan juga motivasi kerja calon tukangmu. Tiap pekerja tentu berharap mendapatkan upah atau gaji yang sebanding dengan jerih payahnya. Penting untuk memahami alasan dibalik setiap individu untuk bekerja. Contohnya, motivasi pribadi seperti tanggung jawab terhadap keluarga bisa menjadi pendorong kuat bagi tukangmu untuk bekerja dengan giat. Selain itu, mungkin ada tukang yang memiliki motivasi perkembangan karir. Mereka tidak hanya bercita-cita menjadi tukang biasa, tapi juga ingin mencapai posisi sebagai penanggung jawab proyek. Mereka berkomitmen untuk terus belajar dan menerapkan pengetahuan baru dengan disiplin saat bekerja bersamamu. Nah, sekarang yang jadi penentunya selain sikap dan motivasi adalah skill calon tukang bangunanmu. Cara yang bisa kamu lakukan adalah uji kelayakan dan kualitas tukang. Uji kelayakan ini bisa dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan langsung terkait proyek bangunan yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, tanyakan kepada calon tukangmu, "Pak,
Kalau pasang batu bata, apa harus dibasahi dulu? Jawaban dari pertanyaan ini dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan dasar tukang tersebut. Jangan tergoda untuk memilih tukang yang hanya karena jawabannya bersifat menghemat waktu, karena hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tukang tersebut kurang berpengalaman. Dengan melakukan uji kelayakan ini, kamu dapat memastikan bahwa tukang yang dipilih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan proyekmu. Itu semua hanyalah teori, tapi pada kenyataannya dapat berbeda jauh. Memang ada tukang yang teorinya terdengar sangat baik, tapi saat diterapkan hasilnya bisa bikin geleng-geleng kepala. Untuk menghindari hal ini, cara yang bisa kamu lakukan adalah membuat perjanjian dari awal untuk masa percobaan. Jika menurutmu keterampilannya kurang memuaskan, kamu dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya. Namun tetap diingat ya, untuk memberikan upah sesuai berapa lama dia bekerja denganmu. Jika menurutmu keterampilan dan etikanya baik, kamu dapat melanjutkan kerjasamanya tanpa ada masalah. Dari semua cara memilih tukang bangunan yang tepat, kamu dapat dengan mudah menyaring tukang bangunan yang akan bekerja bersamamu. Penting banget untuk memilih tukang yang memiliki tanggung jawab pada pekerjaannya, karena ini akan sangat mempengaruhi hasil dari proyek bangunan yang menjadi tanggung jawabmu. Nah, setelah kamu menemukan tukang bangunan yang dapat dipercaya, sangat disarankan untuk mempertahankannya agar tetap loyal bekerja bersamamu. Nggak cuma masalah tukang bangunan yang perlu kamu perhatikan dalam proyek bangunan, tapi juga bahan bangunan yang digunakan. Untuk kamu yang lagi cari bahan bangunan berkualitas, langsung aja ke Cahaya Buana Bali di alamat Jalan Buana Raya nomor 18X Padang Sambian Denpasar, atau hubungi nomor WhatsApp 081 778 1369. Jadi, kamu nggak usah bingung lagi cari tukang bangunan yang tepat. Langsung aja ikuti cara di video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cahaya Buana Bali dan aktifkan loncengnya. Kalau kamu mau tahu ide pemanfaatan rooftop, klik video di sini ya. Kalau mau tahu cara ambil banyak proyek sekaligus, langsung aja klik video ini. Nah, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu lagi bingung cari toko bahan bangunan dan gak ada waktu buat ke toko? Langsung aja hubungi Cahaya Buana di nomor 0817 781 369. Toko kami berlokasi di Jalan Buana Raya nomor 18X Padang Sambian Denpasar. Kami menjual barang yang berkualitas dan tentunya dapat dipercaya. Kamu juga bisa loh cek toko kami di website cahayabuanabali.com. Linknya ada di deskripsi ya.